Kita semua, PHMJ dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu atau saudara-saudari menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau pendaftaran anggota jemaat, silakan menghubungi majelis tempat. Kepada warga jemaat yang akan menjalani cuti di bulan berjalan, disampaikan selamat menjalani cuti, dan kepada warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Jemaat sekalian, berikut adalah warta jemaat Minggu 28 Januari 2024. Yang pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, bagi yang rindu bergabung di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, latihan paduan suara jemaat diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai 11.30, dan hari Rabu sore jam 17.30 sampai 18.30. Tempat latihan paduan suara adalah di aula gereja. Yang ketiga, dihimbau kepada orang tua untuk dapat mengarahkan anak-anaknya yang memiliki talenta bernyanyi agar dapat bergabung dalam pelatihan paduan suara anak yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 sampai selesai. Tempat latihan paduan suara di aula gereja. Yang keempat, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 21 Januari 2024 adalah sebagai berikut. Ibadah pagi dihadiri oleh 283 orang dan ibadah sore oleh 54 orang. Jemaat sekalian, berikut adalah beberapa surat masuk yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Badan Pekerja Klasis Mimika terkait dengan petunjuk dan tata ibadah HUT PI Tanah Papua yang ke-169. Yang pertama, pelaksanaan ibadah syukur HUT PI di lingkup Klasis Mimika akan berlangsung pada hari Senin 5 Februari 2024 pukul 9 sampai selesai, bertempat di pelataran halaman kantor Klasis baru. Sedangkan ibadah HUT PI di masing-masing jemaat dilaksanakan sore hari sesuai dengan waktu yang disepakati oleh majelis. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam rangka menyongsong HUT PI lingkup jemaat disesuaikan dengan lomba yang ditetapkan oleh panitia di tiap jemaat yang mengacu pada Juknis BPS GKI di TP. Sedangkan lomba lingkup klasis yaitu lomba perahu Injil antar jemaat, BPK Mimika berharap agar semua jemaat kotawi harus terlibat, kecuali yang di wilayah pesisir atau wilayah industri Highland. Mereka dapat menyesuaikan. Tema dan subtema HUT PI, tata ibadah HUT PI sudah tertera dalam lampiran surat pemberitahuan ini, termasuk pemasangan spanduk dan atau baliho ucapan HUT PI ke-169 tahun Tanah Papua dan umbul-umbul pada setiap jemaat. Demikian surat dari BP Klasis Mimika. Surat berikut adalah dari urusan pendidikan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengenai pelatihan liturgos yang akan diadakan pada Sabtu 3 Februari 2024 jam 9 sampai 11.30 WIB, tempat di Gedung Sinema Kuala Kencana. Harga tanda masuknya free, bebas, tidak ada biaya. Peserta diharapkan membawa tumbler masing-masing dan akan disediakan juga bus jemputan di area Kuala Kencana, dan akan ada door prize menarik dalam acara ini. Surat berikut dari panitia HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang ke-28. Di mana unsur PKB selaku panitia pelaksana ke-28 hendak menyelenggarakan ibadah dan perayaan HUT Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kegiatan ini yang akan dilakukan adalah yang pertama, Prahut Jemaat ke-28
tanggal 10 Februari 2024 hari Sabtu, waktu jam 7 sampai jam 11, tempat di RWA. Acaranya adalah Jalan Sehat dan kuis sejarah GKI antar rayon. Kegiatan yang kedua, puncak HUT Jemaat ke-28 di hari Minggu 11 Februari 2024, waktu jam 18 sampai selesai di gedung Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Rangkaian acaranya adalah ibadah syukur. Yang kedua, lomba kue tart antar rayon dengan ukuran kue lontar panjang 1 meter, lebar 60 cm, tebal 7 sampai 10 cm, dan harap mengirimkan video pembuatan kue ke panitia. Surat yang berikut dari panitia HUT PI ke-169 GKI Bethlehem Kuala Kencana yang akan menyelenggarakan ibadah perayaan dan pawai dengan menggunakan pakaian daerah. Kegiatan akan dilakukan pada yang pertama, pawai perkabaran Injil ke-169 tahun di Tanah Papua hari Senin 5 Februari 2024 jam 7 sampai jam 8.30. Staf dari gedung Serbaguna RWA menuju Memorial Park, kostum menggunakan baju daerah. Pada saat kegiatan pawai akan ada penilaian pakaian daerah yang terbaik. Kegiatan yang kedua adalah ibadah syukur perkabaran Injil ke-169 tahun di Tanah Papua di hari Senin 5 Februari 2024 jam 9 sampai jam 12 siang, tempat di Memorial Park Kuala Kencana. Dimohon partisipasi dari setiap warga jemaat sekalian. Yang berikut adalah surat dari Jemaat Pengharapan, GKI Pengharapan, bahwa sehubungan dengan rencana akan dilakukan perayaan HUT PI tahun 2024, Jemaat GKI Pengharapan akan melaksanakan kegiatan bazar makanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 di halaman gedung Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana setelah ibadah di pagi hari ini. Demikian pemberitahuan atau surat-surat di pagi hari ini. Demi kelancaran dan kenyamanan serta ketertiban ibadah, kami menghimbau pada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan, persepuluhan yang akan didoakan dari mimbar agar diserahkan ke majelis lebih awal saat memasuki ruang gereja, agar dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di pagi hari ini, Pendeta Jihan Memberasar SSI, Kantoria, Badan Suara Jemaat, organis yang akan mengisi pujian, admin, tim multimedia, kostor, sopir bus, dan Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas di pagi hari ini. Demikian warta pagi ini, terima kasih atas perhatiannya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Mari kita beribadah, kita siapkan hati kita. Untuk mengawali ibadah kita, Bapak Ibu Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 8 ayat 1 dan ayat 3. Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi di ayat yang keempat, 5, dan 7 dari Mazmur, nyanyian Mazmur 8. Siapakah gerangan manusia?
firman Tuhan, hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita datang dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi bersama nyanyian Mazmur 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan kami yang baik, di saat ini kami datang kepadamu sebagai umat-Mu yang telah Tuhan tebus. Kami mengaku bahwa dalam sepanjang hidup kami ada banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan membuat kami kehilangan kemuliaan Allah. Lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa bagian yang kami lakukan itu adalah dosa di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami tunduk di hadirat Tuhan dan kami mengaku segala dosa kami. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengampuni. Ketika kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau setia dan adil, mengampuni setiap kesalahan kami, menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka
yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 17. Mari kita saling memberi salam satu dengan yang lain di sebelah kiri dan kanan, dan sambil bernyanyi dari Mazmur 25 ayat yang keempat. Kesempatan untuk solo dari saudara Marisal Salosa untuk memuji Tuhan. Kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penolongku, penyuburku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini memenuhi hati dan kehidupan kami di saat ini, menjamah setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati kita sekalian dengan bagian puji-pujian yang disampaikan. Oleh karena itu kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan kehidupan kami kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meminta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita membaca dari Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai
ayat 16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16. Perikop pembacaan Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan ini mengangkat tema dari pembacaan firman Tuhan, yaitu tentang pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar menghebatkan atau membawa berkat. Dalam pembacaan firman Tuhan ini tentang Hagar dan Ismail, kita belajar tentang janji Tuhan kepada Abram dan Sarai tentang keturunan.
tentang anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan bagi Abram dan Sarai. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan di pasal 16 ini ada hal yang membuat kita sebagai orang Kristen berpikir tentang apakah situasi ini benar-benar adalah kehendak Tuhan atau bukan. Apakah situasi yang dialami oleh Abram, Sarai, dan Hagar ini adalah bagian dari rancangan Tuhan atau bukan. Melihat dari bagian firman Tuhan ini berbicara soal hukum kuno Mesopotamia. Hukum kuno Mesopotamia, perempuan yang mandul itu merupakan satu aib, kehinaan, ya satu aib dalam masyarakat, dalam kehidupan orang-orang Mesopotamia. Kemudian Sarai ini adalah seorang yang mandul. Lalu untuk mengangkat harga diri, untuk mengangkat kedudukannya sebagai seorang perempuan merdeka yang punya kedudukan yang tinggi, dia berpikir untuk mengambil Hagar, hambanya ini, untuk dihampiri oleh Abram supaya ada keturunan. Dan itu juga ada di dalam hukum kuno Mesopotamia. Kalau seorang tuan atau seorang nyonya tidak mempunyai anak, maka dia meminjam rahim dari hambanya untuk tidur dengan suaminya, dan anak yang dilahirkan itu kemudian ketika anak itu lahir diambil oleh Sarai dan menjadi anak dari Sarai. Hal yang menyebabkan Sarai melakukan itu oleh karena dia tidak sabar dengan janji Tuhan. Janji Tuhan mulai dari keluar dari Haran, Abram membawa istri dan anak-anaknya, bukan istri dan anak-anak tetapi orang-orang yang dia dapati di Haran, kambing domba keluar dari Haran. Janji Tuhan sudah ada di situ, panggilan Abram. Tetapi dalam perjalanan janji itu belum ditepati oleh Tuhan. Nah, dalam situasi ini mungkin kita sebagai seorang perempuan akan berpikir kapan janji Tuhan itu tergenapi. Lalu di pasal yang ke-15 di situ Abram bilang untuk Tuhan kalau bisa Eliezer yang ada bersama-sama dengan mereka itu menjadi bagian dari berkat secara turun-temurun yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan bilang tidak. Lalu di pasal 16 Sarai tidak sabar dengan janji Tuhan. Lalu dia ambil keputusan, ambil jalan sendiri untuk Hagar tidur dengan Abram supaya dia punya anak. Dan itu hukum Mesopotamia diizinkan. Tetapi secara firman Tuhan, secara janji Tuhan, dia melanggar apa yang Tuhan janjikan untuk Abram dan keturunannya. Lalu Hagar untuk mengangkat kedudukannya sebagai budak, ya terima saja. Supaya dia punya harga diri bisa terangkat karena kawin dengan seorang tuan, seorang majikan. Nah, yang terjadi adalah ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, dia sudah hamil, lalu dia menghina, dia mengejek Sarai. Dia mengejek Sarai karena tidak punya anak, tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung. Di situ Sarai menjadi sakit hati, dan itu adalah manusiawi. Ketika seseorang mempunyai dua istri, yang satu tidak bisa melahirkan, yang satu bisa melahirkan, pasti yang bisa melahirkan dia akan menghina yang tidak bisa melahirkan. Lalu Sarai melihat itu sebagai satu penghinaan, lalu dia berkata kepada Abram bahwa semua yang terjadi ini adalah tanggung jawab Abram. Padahal sebenarnya semula Sarai yang kasih Hagar untuk Abram. Tetapi kemudian dia menunjuk kepada Abram bahwa itu adalah tanggung jawab Abram. Lalu Abram bilang kepadanya,
hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Lalu Hagar ditindas lalu dia melarikan diri. Lalu dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan bertemu dengan Hagar. Lalu hal yang di luar akal manusia adalah bahwa kalau kita sebagai orang yang hidup di zaman ini, kalau kita baca bagian ini, itu sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin Tuhan menyuruh orang berada dalam penindasan. Tetapi di ayat 9 di situ dikatakan bahwa lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kembali lagi pada kehidupan orang-orang Mesopotamia. Ketika seorang hamba diminta untuk rahimnya dipinjamkan kepada tuannya atau nyonyanya, dia harus tetap ada di dalam rumah tuannya. Karena anak yang dilahirkannya itu ketika dia keluar dari rumah itu berarti bukan tanggung jawab Abraham lagi. Dia akan mencari hidup sendiri. Tetapi yang dirancangkan oleh Tuhan berbeda, kembali supaya kau ditindas. Ditindas di sini bukan berarti bahwa dia diancam, dia dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi dia ditindas maksudnya supaya kembali ke Abraham, supaya Abraham bertanggung jawab atas Ismail. Ismail tidak tahu apa-apa. Seorang anak dia tidak pernah menginginkan lahir dari satu keluarga. Baik itu keluarga yang baik, keluarga yang tidak baik, keluarga yang begini, begitu dan lain sebagainya. Seorang anak tidak pernah menginginkan lahir di tempat itu. Oleh karena itu Ismail tidak bersalah dalam hal ini. Dia adalah anak yang kemudian lahir dan dia tahu saja bahwa situasi itu adalah bagian dari di mana dia ditempatkan di tengah-tengah keluarga itu dengan tidak mengetahui situasi sebelumnya. Oleh karena itu malaikat Tuhan atau Tuhan menyuruh dia kembali ke Abraham supaya Ismail ini menjadi tanggung jawab dari Abraham. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Ismail yang dilahirkan ini kemudian dinubuatkan oleh Tuhan bahwa anak itu akan mempunyai sikap seperti keledai liar. Dijelaskan dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Tetapi bagian ini tidak mempunyai arti bahwa dia adalah seorang yang akan menjadi penjahat atau pembunuh atau orang yang akan menentang dengan hal-hal yang luar biasa tidak baik. Tetapi kembali lagi di hukum kuno bahwa mereka keturunan Ismail adalah keturunan pegunungan, orang-orang yang hidup di daerah pegunungan, orang-orang yang ada di padang pasir, dan mereka adalah orang-orang yang untuk mencapai satu kehidupan, mereka harus berani untuk menentang, mereka harus berani untuk melawan, mereka harus berani untuk menghidupi kehidupan mereka. Jadi untuk memiliki sesuatu tempat atau memiliki hak, memiliki itu dan lain sebagainya, harus berani untuk menentang. Dan itu adalah bagian yang disampaikan Tuhan kepada Hagar tentang Ismail. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian Hagar kembali ke rumah Abram sampai waktunya Ismail dilahirkan. Lalu Ismail lahir dan dia mendapatkan juga bagian dari berkat Tuhan. Dan itu jaminan atau janji yang disampaikan pada ayat yang ke-10. Lalu kalau kita membaca bagian ini di pasal yang ke-17, Abram dan Sarai masih menunggu janji tentang kelahiran anak. Pasal 17, Abram mungkin sudah tidak sabar lagi. Lalu dia bilang kalau bisa Ismail ini sudah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasal 17 ayat yang ke-19. Lalu Tuhan bilang tidak. Tidak seperti itu.
melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Nama Abram termasyur. Sampai di orang-orang Islam pun nama Ibrahim juga disebut. Allah Ibrahim, Allah Ismail. Kalau kita di Kristen, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai hari ini nama Abraham termasyur. Oleh karena apa? Janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan di hari ini tentang pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana dan pemberdayaan yang benar menghebatkan. Pelajaran yang dapat kita pelajari di pagi hari ini bahwa Sarai memberdayakan Hagar untuk mendapatkan keturunan. Tetapi ternyata dia salah. Karena dia tidak sabar dengan janji Tuhan. Dia tidak sabar dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Abram dan Sarai. Dia mau cepat-cepat untuk mendapatkan apa yang dia punya, yang dia inginkan. Akhirnya kehendaknya, kemauannya, keinginannya yang dia lakukan dan bukan kehendak Tuhan. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan setelah 14 tahun dari kelahiran Ismail baru Ishak lahir. Setelah 14 tahun. Abram berumur 86 tahun, Ismail lahir. Lalu 100 tahun baru Ishak lahir. Jangka waktu yang luar biasa panjang dinantikan oleh Sarah dan Abram. Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, mari kita ada di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bahwa yang pertama, janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan sudah berjanji untuk setiap orang percaya, mari kita bersabar dalam penantian perjanjian itu. Penantian perjanjian untuk setiap hal dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi apakah kita meresponinya, kita bersabar dengan apa yang Tuhan mau, kita bersabar dengan apa yang Tuhan janjikan, kita bersabar dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu jangan melempar tanggung jawab ke orang lain kalau kita yang berbuat kesalahan. Kalau kita yang berbuat kesalahan, jangan kita melempar kesalahan kepada orang lain. Tetapi kalau bisa di hadapan Tuhan, kita bawa itu sebagai hal yang kita pelajari. Bahwa ternyata yang dilakukan ini salah. Yang dilakukan ini adalah tidak benar. Seperti Sarai, dia melempar tanggung jawab kepada Abram. Padahal dia yang punya ide, dia yang punya pemikiran, dia yang punya keputusan di luar yang Tuhan mau. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan ini mari kita belajar, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa keluarga Kristen yang diberkati adalah keluarga yang menanti janji Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati adalah keluarga yang bersabar. Keluarga Kristen yang diberkati adalah keluarga yang benar-benar dapat memberdayakan orang lain, tetapi juga di dalam keluarga kita masing-masing. Berkat keturunan itu terjadi untuk Ismail, keturunan Ishak juga pun diberkati oleh Tuhan. Tetapi janji mesianik, janji tentang Mesias itu ada pada Ishak dan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu yang dialami oleh setiap orang percaya, 14 keturunan sampai Daud, 14 keturunan sampai Yesus, lalu Yesus lahir, dan bagian itu menjadi sarana di mana setiap orang percaya menjadi percaya. Setiap orang di luar Yahudi, setiap orang di luar keturunan lahiria dari Abram menjadi percaya oleh karena Mesias, Yesus yang dijanjikan.
Dari bagian firman Tuhan di siang pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita belajar tentang firman bahwa kehidupan, satu hal yang terakhir, kehidupan berdampingan dengan orang yang berbeda agama, Ismail, Islam, lalu Ishak, Kristen. Satu hal yang pernah saya temui di waktu pergi ke Mesir, lalu ada 2 orang yang jalan bersamaan. Lalu sambil bercakap-cakap, lalu bertanya, mereka sendiri langsung menyebut diri, saya Kristen, saya punya teman Islam. Terus karena kita baru lihat yang begitu, lalu bertanya, bisa ya, bisa seperti itu. Lalu mereka bilang, kami bersaudara. Kalau di tempat lain mungkin tidak, tetapi di Mesir kami bersaudara. Mereka berjalan bersama dan mereka menceritakan tentang kehidupan berdampingan antara Kristen dan Islam, sungguh luar biasa baik. Dan itu yang menjadi bagian firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Ismail diberkati oleh Tuhan, mempunyai banyak keturunan, dan dia diberkati luar biasa. Orang Timur Tengah, Arab dan lain sebagainya, Iran dan lain sebagainya. Dan kita adalah bagian dari Ishak. Segala bangsa diberkati oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dan Tuhan yang mempunyai firman akan terus menyempurnakan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Diberikan kesempatan untuk paduan suara GKI Pengharapan SP3 untuk memuji Tuhan.
Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Tuhan memberkati kita sekalian, jemaat Tuhan, dengan puji-pujian yang disampaikan. Kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jemaat berdiri, kita akan bersama dalam persekutuan dengan gereja Tuhan segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kita akan memberikan persembahan syukur. Nyanyian rohani 130 ayat 1 dan seterusnya kita akan bernyanyi untuk mengiringi persembahan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan kantong kolekte, kotak program dan kotak diakonia, ada beberapa keluarga yang mengucap syukur. Ada yang mengucap syukur untuk anak yang berulang tahun pada hari Senin 29 Januari 2024, usia yang ke-21 tahun, dengan alamat di RT 4 Rayan 2 Mansinam. Kemudian juga ada keluarga yang mengucap syukur atas anak Tony dan Yunike yang telah nikah dinas di Polres Timika dari keluarga Sada di Rayan 4. Ada pengucapan syukur dari keluarga Jilar Point Rum Korem yang hari ini mengantarkan cucu dan anak pertama kali ke gereja. Kemudian ada pengucapan syukur dari keluarga Rumbino Rayan 2 Mansinam yang membawa anak bayi masuk ke gereja. Ada persembahan dari keluarga kepada Bapak Pendeta Yohanes Lewerisa dan Ibu Pendeta Jihan Mambrasar. Kemudian ada amplop perpuluhan dari keluarga di RT 5 Rayon 3. Ada juga persembahan persepuluhan dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya, dan juga amplop persembahan persepuluhan dari keluarga di RT 3 Rayan 2 Mansinam. Seluruh persembahan akan didoakan bersama dengan doa syafaat. Kedua keluarga yang membawa anak pertama kali ke gereja disilahkan berdiri. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terpujilah Tuhan Allah kami yang baik dan setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, manusia yang berdosa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang kami layak, yang layak untuk kami tinggikan, agungkan dan puji. Allah di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Di pagi hari ini dalam minggu yang keempat di tahun 2024, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. 28 hari lamanya kami ada di bawah penyertaan Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk segala pekerjaan, segala pendidikan, usaha yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat melanjutkannya lagi di tahun ini. Itu semua adalah perkenan Tuhan bagi kami untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan berikan bagi kami yang menjadi tanggung jawab kami. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati setiap hati dan kehidupan kami, pikiran kami, supaya firman-Mu di saat ini yang telah kami renungkan bersama menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi dasar kehidupan keluarga kami untuk terus ada di dalam janji dan penyertaan Tuhan, untuk bersabar di dalam segala hal yang Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dan terus ada di dalam berkat Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan tanggung jawabkan bagi kami. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan Bethlehem Kuala Kencana yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati sebagai kepala keluarga, Tuhan memberkati sebagai ibu rumah tangga, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan yang ada, Tuhan memberkati dalam setiap usaha, tetapi juga dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pertumbuhan anak-anak kami yang masih kecil, yang masih bayi, ataupun yang mungkin berada di dalam kandungan. Tuhan memberkati semuanya supaya seluruh kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini
mendoakan setiap pengucapan syukur maupun perpuluhan yang diberikan oleh jemaat Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah ini. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang telah dibacakan namanya, yang membawa pengucapan syukur oleh karena anak-anak mereka yang dibawa pertama kali ke dalam rumah Tuhan. Di saat ini biarlah Tuhan Engkau memberkati pertumbuhan anak-anak ini, bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi lebih dari itu orang tua menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak ini untuk membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang datang dengan memberikan pengucapan syukur oleh karena pertambahan usia dan berbagai hal yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menolong, dan Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Keluarga-keluarga yang memberikan perpuluhan, biarlah Tuhan Engkau terus membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi mereka, seperti janji firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang saat ini mengalami kesakitan, baik itu Ibu Yoku, Bapak Kirioma, Bapak Riki Simatupang, Ibu Tasya, dan anak dari keluarga Dawir. Kami membawa seluruh kehidupan orang tua, saudara kekasih kami ke dalam tangan Tuhan dengan berbagai pengobatan yang saat ini mereka jalani. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya lewat pengobatan, makan, minum, semua perawatan dari keluarga maupun medis menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang sakit atau jemaat Tuhan yang sakit yang telah dibacakan nama mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, pengisi puji-pujian yang telah bernyanyi memuliakan nama Tuhan, Saudara Marisal Salosa dan juga paduan suara dari Pengharapan Pondok Amor. Kami juga mendoakan untuk rencana dari hari ulang tahun Pekabaran Injil dan juga hari ulang tahun jemaat. Tuhan Engkau memberkati setiap panitia yang telah ditunjuk, dibentuk untuk hari ulang tahun PI dan jemaat. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dan dapat menjalankan setiap tanggung jawab dengan baik sampai hari H dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif nanti. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengetahui kehidupan mereka dan Tuhan yang akan menentukan segala sesuatu bagi mereka. Pada hari hanya nanti di tanggal 14 Februari, penentuan Tuhan berlaku untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat ini mengawali tahun 2024. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh majelis jemaat, tetapi juga badan pelayan unsur, semua anggota jemaat, dan juga setiap orang yang mendukung pelayanan-pelayanan di jemaat ini. Tim multimedia, kantoria, pemain keyboard, admin, kostor, semuanya kami bawa dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami sehati supaya kami dapat menjalankan seluruh program pelayanan di sepanjang tahun 2024 yang telah diputuskan dalam sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap area kerja PT Freeport Indonesia. Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk ada di dalam perusahaan yang besar ini. Tuhan Engkau mampukan mereka dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka di tengah-tengah perusahaan ini, membawa kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah di saat ini. Nyanyian rohani nomor 128 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Biarkan Tuhan
menyenggara. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian rohani 128 ayat 1.
Kajen, thank you. Aduh, pasangan mana ini? Pasangan mana? Oh, dokumentasi. Ayo, foto.